Balai Desa Gelagahwero Kecamatan Panti, hari ini 23 Oktober 2024 menjadi saksi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada serentak 2024. Acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Panwascam Panti ini mengangkat tema representasi peran perempuan dan kelompok rentan dalam mengawal Pilkada 2024. Diawali dengan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, sosialisasi ini dibuka oleh Muhammad Faiz, salah satu komisioner Panwascam Panti. Dalam sambutannya, Faiz menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pilkada. Teknis kita itu, pengawas TPS teknis kita itu yang ada di TPS itu hanya satu. Kalau ngomong tingkat pengawas kita di tingkat desa sama juga satu, namanya PKD, hanya satu. Ya, di kecamatan kita hanya 3, makanya kita mengajak panjenengan semua yang terdiri dari beberapa organisasi untuk sama-sama mensukseskan salah satunya kegiatan pemilu kada serentak ini. Ahmad Faurzan, pegiat inklusi dari Kabupaten Jember, memberikan paparan mendalam tentang peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengawasan. Ia memperingatkan akan bahaya praktik politik uang yang dapat mengancam demokrasi dan pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat difabel di tempat pemungutan suara. Adik-adik atau teman kita yang sedang berkebutuhan khusus, misalkan seperti saya, tidak bisa melihat, tidak bisa membaca sesuatu karena mata saya tidak berfungsi, atau pendengaran saya tidak dapat mendengar dengan baik, maka harus ada yang mengawasi. Jangan sampai orang yang berkebutuhan khusus keliru di dalam memilih calonnya. Pengawasannya mulai dari pemantauan proses, berarti mulai dari kemarin pendaftaran sampai nanti penghitungan suara. Lalu kemudian ada hal yang bisa dilakukan, yaitu perempuan dapat mengadvokasi isu seperti kesamaan antara laki dan perempuan. Perempuan ketika menemukan kecurangan bisa kemudian berani menyampaikan, karena biasanya perempuan itu kalau mendapatkan kecurangan mau melaporkan, wah, suaminya bilang nggak usah deh, nanti bikin ruwet itu, belum lagi temannya, tetangganya, dan seterusnya. Nah, padahal beliau itu sudah punya formulir untuk laporan yang bisa kita manfaatkan kalau menemukan kecurangan. Itu peranan kelompok rentan dalam mengawasi pilkada. Tujuannya biar pemilu itu inklusi itu terbuka. Contoh, pemilu kita masih belum terbuka sampai dengan saat ini. Misal, contoh di TPS-nya Mas Sato, misalkan TPS-nya Mas Sato itu dibuat indah, ada bunga-bunga, ada pot-pot dan sebagainya, tempat duduknya sudah disiapkan seperti ini. Nah, saya memberi saran, tempat duduk itu tidak seperti ini, karena ini tempat duduk yang rawan putus patah. Tempat duduk yang lebih bagus bangku dari kayu, itu bisa dipinjam dari tetangga dan sebagainya, warung-warung gitu ya, itu lebih kuat. Untuk orang seperti saya dan Mas Sato kalau duduk itu berat badannya lebih bertambah kalau mau duduk dan mau berdiri. Karena apa? Tangan harus menekan, begitu ya, tangan harus menekan. Kalau duduknya pakai ini, itu mengkhawatirkan. Ini sering terjadi pada perempuan dan kelompok rentan. Utamanya adalah yang politik uang. Jadi pemilu-pemilu kita itu sekarang amplop itu jarang diberikan kepada orang laki, lebih banyak ke orang perempuan. Yang tertawa berarti pernah mendapatkan amplop. Salah satu peserta, Atok, menyampaikan keprihatinannya akan risiko yang dihadapi kelompok rentan ketika melaporkan kecurangan, menunjukkan tantangan yang masih ada dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Kami ini kalau mau melaporkan takutnya jadi nggak aman buat kami dan keluarga kami gitu ya. Makanya ya harus cari aman. Sebenarnya ada yang dilaporkan, tapi kok takut nggak aman. Acaranya masih hari tapi berlarut-larut jadi bulan-bulan jadi nggak nyaman gitu saja. Rizal, salah satu komisioner Panwascam Panti, mengajak masyarakat untuk proaktif dalam mengawasi jalannya pilkada dan melaporkan kecurangan yang terjadi. Membantu kami kepada Panwascam juga supaya meningkatkan pengawasan juga dan terlibat pengawasan. Misal ada sesuatu, monggo kita istilahnya berkolaborasi dengan rakyat atau warga khususnya di Kecamatan Pati itu untuk mengawasi bersama untuk menyukseskan pilkada di tahun 2024 ini. Di sisi lain, Tutik mengekspresikan rasa syukurnya bisa terlibat pada kesempatan ini yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan perempuan. Menambah wawasan dalam politik. Tim TV Desa Jember melaporkan dari Glagah Wero Panti.